Cerita diawali saat 7 tahun Woo Jin dan Sam hidup bersama. Mereka mengalami kehidupan yang sulit. Seperti acara yang ditonton oleh mereka, yaitu mengenai ekonomi sulit dirasakan pula oleh masyarakat. Malam harinya, Sam mengemudi taksi mengantarkan istrinya dulu ke tempat kerjanya. Berprofesi sebagai resepsionis hotel, Woo Jin melayani tamu paruh baya yang check-in dengan membayar separuh harga. Dan sisanya akan dilakukan pembayaran saat akan check-out. Sedangkan Sam yang masih mangkal dihampiri oleh calon penumpang yang membayar dengan uang cash. Dalam pertengahan jalan memberi Sam uang tambahan, penumpang tersebut meminta Sam untuk berhenti dan menunggunya selama 30-60 menit. Beralasan karena ia ada keperluan yang darurat. Sam lalu memarkirkan mobilnya di area terlarang. Dia pun lalu tertidur di dalam mobilnya. Saat terbangun betapa kagetnya ia karena mobilnya sudah terendam air. Dia pun riweuh meminta pertolongan. Sampai di bengkel mobil, Sam diinformasikan tidak akan mendapatkan polis asuransi untuk kompensasi kerusakan karena TKP merupakan zona larangan parkir. Di kediamannya, sembari membuat kimchi lobak, Sam pun berbohong kepada istrinya bahwa mobil masih di bengkel, namun 100% biaya ditanggung oleh asuransi. Membuat Woo Jin merasa lega. Pasutri ini lalu berkunjung ke kediaman Seon menikmati ayam goreng. Lanjut Woo Jin menghampiri keponakannya yaitu Yongguk yang menolak diberi uang jajan karena ia sudah menghasilkan uang dari saham dengan uang saku dari orang tuanya sebagai modal. Lanjut santai dengan saudaranya, Woo Jin dibuat kaget karena tangan Seon termor dan dia pun jadi pecandu alkohol. Diutarakan Seon bahwa Jeongsu sangat kuat dan mereka melakukan hubungan sekali sehari minimal. Namun tingkat air si juniornya amat sedikit, membuat Seon menaruh curiga. Sementara itu di kebunnya, Jeongsu pun curhat kepada Sam bahwa sepertinya pacarnya selingkuh. Sam pun amat bingung karena tanpa disadari Jeongsu berselingkuh dari Seon. Jeongsu lalu mengajak Sam untuk pergi bersama. Menonton turnamen bisbol, Jeongsu melihat pacarnya bermesraan. Dia pun bergegas menghampiri pacarnya yang ternyata adalah wanita paruh baya. Namun kala itu pacarnya meminta Jeongsu untuk bergegas pergi. Dalam perjalanan pulang, Jeongsu mengajak Sam untuk berbisnis startup, meminta Sam meninggalkan profesi taksinya. Jeongsu menyayangkan dengan ijazah dari Universitas Nasional Seoul yang didapat Sam bila hanya menjadi seorang supir taksi. Sam berujar mobil taksinya yang didapatnya dari pinjaman yang atas nama Woo Jin sekarang tidak bisa beroperasi karena mati total. Karena kebanjiran sampai pihak asuransi pun tidak bisa membantunya. Jeongsu lalu menyatakan permintaan maaf karena dia tidak bisa meminjamkan uang. Menurutnya akan merasa canggung bila ada pinjam-meminjam di antara mereka. Di kediamannya tengah melamun memikirkan nasib mobil taksinya, Sam dihampiri oleh istrinya yang hendak mengajak wik-wik. Namun Sam menolak, menurutnya dia tidak bisa fokus untuk saat ini. Mencurigai Sam berselingkuh, Sam menjelaskan selingkuh hanya untuk lelaki yang mampu. Contohnya saja, seperti Jeongsu. Woo Jin pun berpikir kebenaran Jeongsu menyelingkuhi Seon. Di saat luang bekerja, Woo Jin mencoba untuk menghubungi Seon. Saat itu Seon menginformasikan bahwa dia tidak tahu harus melakukan apa. Yang pasti dia amat berduka terhadap Woo Jin karena tahu bahwa Woo Jin sedang kesulitan keuangan akibat taksi yang rusak total dan tidak mendapatkan tanggungan asuransi. Seon pun meminta maaf karena Jeongsu tidak dapat membantu Sam. Malam hari Sam menghampiri Jeongsu berkata jujur bahwa Woo Jin mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Jeongsu. Mendengar kejujuran Sam, Jeongsu pun memurkainya. Mereka lalu menemui Woo Jin dan Jeongsu bertekuk lutut. Meminta Woo Jin agar jangan memberitahu istrinya mengenai perselingkuhan yang dilakukannya. Karena selingkuhannya pun berselingkuh. Namun Woo Jin menyatakan bahwa dia memiliki filosofi dengan Seon, yaitu mengungkapkan kebenaran. Jeongsu melakukan negosiasi akan membayar denda dan meminta Woo Jin untuk mengecualikan filosofinya terkait kasus perselingkuhannya demi kemaslahatan keluarganya. Woo Jin lalu menantang berapa denda yang harus ia terima. Jeongsu pun berujar 30 juta won. Woo Jin pun lalu meruntuhkan filosofinya dengan harga 30 juta won. Hendak pulang, Jeongsu mengingatkan kepada Sam bahwa dia tidak akan mempercayai siapapun lagi dan meminta Sam jangan menemuinya lagi.
Selepas Jeongsu pergi, Woo-jin menghampiri suaminya dan menyatakan bahwa esok hari mereka berdua harus membeli mobil. Sam yang kebingungan dijelaskan oleh Woo-jin bahwa ia sudah mengetahui Sam kesulitan uang karena mobil taksinya yang rusak total dan tidak ditanggung oleh asuransi. Berharap suaminya bisa bekerja normal kembali. Membuat Sam terharu dan mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Berada di dalam terpikat dengan satu mobil, mereka pun membelinya. Menikmati jok mobil barunya, Woo-jin meminta suaminya untuk tidak menjalani hidup yang bahkan membeli kopi pun harus mikir 2 kali karena minim dana. Dia lalu menunjukkan buku daftar hitam berisi tamu-tamu hotel yang kelakuannya bejat seperti Jeongsu. Video call dengan ketiga saudara perempuannya, Sam diingatkan oleh kakak-kakaknya untuk ulang tahun ayah mereka yang ke-70 tahun karena membutuhkan skuter listrik dan juga komputer. Sementara itu, Woo-jin menemani saudaranya yaitu Suji melihat Sungji, anak sulung dari Suji, yang berprestasi. Namun tak kuasa melihatnya, Suji pun curhat bahwa dia merasa malu sebagai ibu karena anaknya berbakat dan bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan tunjangan dari hasil perlombaan yang dilakoninya. Melanjutkan curhatannya, Suji menyatakan kebingungannya untuk mendapatkan uang karena guru Sungji menyarankan Sungji belajar piano di Eropa. Saat itu Woo-jin menyanggupi akan membiayai kebutuhan Sungji karena menurutnya kehilangan uang untuk bakat tidak akan sia-sia. Mengetahui targetnya yaitu Gayong keluar dari hotel, bergegas Woo-jin menghubungi suaminya. Di luar, Sam memakai mobil taksinya mengantarkan Gayong ke persimpangan jalan. Dari dalam mobil taksinya, Sam memotret Gayong dan pasangannya dari segala arah, mengikutinya sampai Gayong dan kekasihnya berpisah. Woo-jin menghampiri Sam yang berada di dekat rumah Byung-woo dan melihat beberapa foto yang kurang konklusif menurut Woo-jin. Saat itu mereka melihat Byung-woo keluar rumah beserta istrinya yang terlihat tengah mengandung. Dengan ponsel Woo-jin, Sam pun bergegas membidik kamera ke arah target. Sampai dini hari, Woo-jin dan Sam mengawasi kediaman Byung-woo. Saat mobil Byung-woo keluar, mereka pun mengikutinya. Diketahui oleh mereka berdua bahwa sang pria satu kantor dengan selingkuhannya di NS Bank. Saat jam istirahat, mereka mengikuti Gayong yang ternyata sedang wik-wik bersama Byung-woo. Di kediamannya hendak mengirimkan pesan ancaman, menyebar bukti yang mereka punya dan meminta tebusan 20 juta won. Merasa kasihan karena terlihat orang pas-pasan, saya meminta izin kepada istrinya agar menurunkan nilai tebusan menjadi 15 juta. Menurutnya harus ada pengkategorian nominal sesuai dengan kemampuan keuangan para target. Woo-jin berujar itu sudah resiko karena berzina dan mengkhianati pasangan mereka. Namun setelah dipikir kembali, Woo-jin pun menyetujui tebusan sebesar 15 juta won. Sam lalu mengantar paket untuk Byung-woo. Betapa terkejutnya Byung-woo karena paket berisi iPad dan lebih terkejut lagi saat melihat isi iPad berupa video-video perselingkuhannya dengan Gayong. Meminta uang tebusan 15 juta won dan diminta disimpan di lokasi wik-wik bersama Gayong. Membawa kebingungannya kepada Gayong, namun Gayong meminta melaporkan ancaman ini saja ke polisi. Byung-woo mengungkapkan pengancam akan tetap menyebarkan video perselingkuhannya walau lapor polisi. Byung-woo pun meminta Gayong agar membantunya menyiapkan uang sesuai yang diinginkan si pengancam. Namun Gayong menolak dan dia pun bergegas pergi. Hari H penyerahan uang tiba di mana Byung-woo terlihat oleh Sam sudah menyimpan tas di tempat yang telah ditentukan. Saat sudah terlihat Byung-woo di kantornya kembali oleh Woo-jin, bergegas Woo-jin menyuruh suaminya untuk mengambil tas yang ditaruh oleh Byung-woo. Sam pun mengambil tas itu dengan setelan full face. Seorang lelaki saat itu memanggilnya, namun Sam fokus berjalan ke arah mobilnya. Di kediamannya, Woo-jin menghitung uang yang hanya berisi 7 juta won. Membaca surat dari Byung-woo yang hanya bisa menyerahkan uang 7 juta won meminta maaf karena hanya itu kemampuannya. Dia pun memohon agar jangan membocorkannya kepada istrinya bukti-bukti perselingkuhannya. Dan meminta para pengancam untuk mengampuninya, juga memberi kesempatan memperbaiki keluarganya. Sam pun seketika terharu akan pertobatan Byung-woo dan dia tak habis pikir dengan mudah mendapatkan uang begitu banyak. Esok harinya, Sam merayakan pesta ulang tahun ayahnya ditemani istri tercinta membawakan hadiah untuk para iparnya. Malam harinya menemui Suji, Woo-jin pun memberikan uang untuk Sungji, mensupport bakat dari Sungji.
Beralasan uang yang didapatnya dari Sam yang mendapatkan pekerjaan baru. Suji pun berterima kasih dan akan menggunakannya dengan baik. Di tempat Woo Jin bekerja, seorang tamu hotel bernama Yong E bermain lollipop dengan Baekho. Namun harus terhenti karena secara tiba-tiba Yong E merasa terdislokasi karena memaksakan diri. Baekho yang khawatir untuk menghubungi ambulans, namun Yong E melarangnya karena mereka tidak boleh berdua ditemukan di hotel. Yong E pun menyuruhnya untuk bergegas pergi. Biarkan dia saja yang menghubungi ambulans. Sementara itu, Woo Jin dan suaminya bersetelan tentara yang meminta izin agar membuka kancing kerah bajunya. Menurut Sam, dia tidak bisa menikmati burger karena lehernya terasa sempit. Woo Jin pun lalu berceloteh bahwa Sam tidak sabaran. Sam berujar dengan memakai baju tentara sesuai keinginan Woo Jin saat makan pun ini bentuk kesabarannya menghadapi istrinya. Seketika Woo Jin berganti pakaian dan pergi meninggalkan suaminya. Sampai di tempat kerjanya, Woo Jin meminta kamar suite untuk dia tempati malam ini. Saat itu dia melihat tamu yaitu Baekho yang memberi dirinya dan rekannya uang tutup mulut seolah tidak pernah melihat Baekho menginap di hotel ini. Woo Jin pun terfokus pada atribut yang dipakai Baekho yang begitu hedon dan mehong. Pulang ke kediamannya menemui suaminya meminta Sam untuk menganggapnya sebagai rekan kerja, mendemonstrasikan bahwa targetnya mulai sekarang adalah orang kaya, bukan rakyat jelata seperti Byung-woo. Mencari tahu mengenai Baekho diketahui Sam seorang pengusaha batu membuat Woo Jin tercengang. Menjadi detektif kembali, Sam pun memotret segala aktivitas Baekho. Bersama Woo Jin mengikuti kegiatan Baekho serta selingkuhannya. Setelah mengamati lama, lalu mereka mengetahui bahwa Eko dan Yong E pergi ke dalam penuh dengan sukacita. Bergegas Sam menyelam menuju lokasi mereka. Melihat lewat jendela mereka sedang melakukan atraksi wik-wik. Segera Sam pun membidik dengan kamera ponselnya lewat jendela. Menyadari jendela terbuka, Baekho pun bergegas mengecek keluar. Sam segera bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Sampai di lokasi istrinya, Sam pun kedinginan, bergegas berselimut menghangatkan badan dengan soju. Berbeda hari, Yong E mendaki sendirian dan Sam mengambil tas yang dikiranya adalah uang tebusan. Namun ternyata berisi beberapa lembar surat curhatan Yong E. Yang ternyata dulunya hanya melayani suami juga anaknya yang tanpa dianggap. Hanya dikuatkan hidupnya oleh seekor anjing yang setia menemaninya sampai ketika kehilangan anjing yang disayanginya, dia bertemu dengan Baekho yang tulus mencintainya. Yong E menyatakan jangan mengganggu hidupnya dan dia tidak peduli dengan ancaman si pengancam. Membaca surat itu, Sam pun dibuat kalut. Woo Jin lalu berujar jangan mengejar Yong E, tapi beralih ke Baekho saja dengan menggandakan tebusan dari $30.000 menjadi $50.000. Menghubungi Baekho meminta tebusan, Baekho pun meminta pengancam untuk menemuinya di outlet batunya. Malam harinya Sam datang ke outlet batu Baekho, namun dia dibuat terkapar tak berdaya oleh Baekho yang jago tinju. Baekho mengajaknya berbincang berdua, mengajak Sam untuk bekerja kepadanya. Penunjukan kontrak kerjasama bahwa Sam akan menjadi fotografer bisnis keluarganya. Karena melihat foto yang dikirimkan Sam amat bagus menurutnya. Jika Sam setuju, dia pun akan mengirimkan uang sesuai yang diminta. Karena jika membocorkan perselingkuhannya kepada istrinya, maka dia pun akan ditendang dan menjadi gembel. Bahkan membayar Sam pun tak akan mampu. Berpikir keras, Sam pun menandatangani kontrak dengan Baekho. Melihat suaminya babak belur, Woo Jin menangis penuh kesedihan. Sam lalu menunjukkan kontrak kerjasama dengan Baekho. Malam hari, Sam mendapatkan penumpang 2 orang wanita. Diketahui olehnya dari perbincangan 2 wanita ini di belakang. Wanita berbaju hedon menganggap tidak ada hubungan spesial antara mereka berdua. Karena ia memiliki suami. Sedangkan wanita tomboy merasa dicampakkan. Wanita hedon meminta Sam sebagai supir taksi agar mengantarkan teman tomboy wanita hedon ini. Namun wanita tomboy menyusul wanita hedon, meminta kejelasan hubungan mereka. Membuat Sam pun tak habis pikir.
Di kediamannya di catatan hitam milik istrinya tidak ada mangsa baru untuk proyek selanjutnya. Sam pun seketika mengingat momen malam tadi mengenai wanita hedon yang sepertinya bisa dijadikan targetnya. Woo-jin dan Sam lalu pergi ke apartemen wanita hedon namun tidak tahu unit berapa dia tinggal. Mereka lalu pergi ke kediaman wanita tomboy dan mengikuti aktivitasnya. Saat diketahui oleh mereka, para wanita itu mengobrol di sebuah ruangan gedung. Dengan cepat, Woo-jin pun merekam pembicaraan wanita hedon dan wanita tomboy. Dari luar jendela dengan gawainya, Sam pun mencoba membidik romantisme pasangan itu. Namun kala itu Sam kesulitan membidik gambar yang pas dari luar. Melihat wanita hedon hendak pergi bersama keluarganya, mereka pun mengikutinya. Saat itu palang pintu yang tertutup membuat Sam harus berlari mengikuti mobil yang ditumpangi wanita hedon. Bergegas Sam pun mengikuti wanita hedon. Hari berbeda, wanita hedon menikmati kebersamaannya dengan wanita tomboy. Bergegas Woo-jin memotret kegiatan gila mereka. Kala itu wanita hedon harus mendadak pergi karena ia harus bergegas pulang. Wanita tomboy lalu mengultimatum bila kekasihnya pergi maka tidak usah menemuinya lagi. Wanita hedon tetap lempeng pergi. Hal tersebut diketahui oleh Sam dan juga Woo-jin dalam persembunyiannya. Esok harinya dengan setelan full face-nya, Sam mengantar dokumen bukti perselingkuhan kepada wanita hedon. Wanita hedon pun gelagapan saat melihat dokumen itu. Menemui wanita tomboy mencurigainya melakukan pemerasan terhadapnya karena ingin menghancurkan hidupnya. Wanita tomboy pun dengan murka menjawab bahwa bukan dirinya. Dia bertekad akan membuktikannya. Menyelesaikan masalahnya sendirian, wanita hedon meninggalkan tasnya di motor. Lalu Sam dan Woo-jin bergegas menaiki motor itu. Namun harus dikejar oleh wanita tomboy. Memasuki jalan kecil motor yang dikendarai, Sam pun terhalang oleh mobil yang tertabraknya. Mereka lalu bergegas masuk mobil saat wanita tomboy mencoba menangkapnya, dan dengan tangkas mereka langsung keluar mobil berpencar. Sam membawa tas memakai sepeda motor kembali, hampir tersusul oleh wanita tomboy. Tidak melihat mobil di depannya, Sam pun tertabrak mobil, terkapar di pinggir jalan. Kala itu wanita tomboy lantas memeriksa tas yang sudah kosong tak berisi apapun. Sementara Woo-jin tertangkap seketika oleh wanita tomboy yang menemukannya dan dengan santai memukul Woo-jin tanpa henti. Woo-jin lalu menyerahkan emas angsa yang dia ambil dari tas wanita hedon yang bernama Sujin. Wanita tomboy yang bernama Cho-won menghubungi Sujin memintanya datang karena dia sudah menangkap pemeras Sujin. Namun Sujin kala itu meminta Cho-won untuk menyerahkan emas angsa itu kepada mereka. Menurutnya itu adalah balasan karena dia sudah mengkhianati suaminya. Namun dia berujar ingin memiliki kehidupan dari awal lagi. Meminta Cho-won untuk berkencan dengannya, menemuinya sekarang juga. Cho-won lalu memberikan tas berisi angsa emas kepada Woo-jin dan menyatakan komplotannya tengah terbaring di jalan atas. Woo-jin menghampiri suaminya yang tidak sadarkan diri dan lalu segera membawanya ke rumah sakit. Di ruang perawatan, Sam menghubungi Min-so mengajaknya untuk bertemu. Mengenakan pakaian pasien, Sam menemui Min-so yang saling merindukan. Mereka lalu berjalan berdua, sementara Woo-jin yang sampai di kediamannya melihat seorang lelaki lari dari unit miliknya. Dan dia mendapati tulisan menuai apa yang kamu tabur. Woo-jin lalu ke rumah sakit namun tidak mendapati suaminya, dia pun menghubungi suaminya. Sam berujar meminta istrinya untuk bergegas tidur karena ia pun akan tidur di ranjang rumah sakit. Woo-jin lalu curhat kepada Suji mengenai kebohongan yang dilakukan oleh Sam. Suji menyarankan agar Woo-jin mengawasi Sam. Di kediamannya, Woo-jin membersihkan tulisan di pintu dan memasang CCTV. Woo-jin pun lalu menjemput Sam yang langsung mengantarnya ke hotel tempat Woo-jin bekerja. Saat Woo-jin bekerja menggunakan waktu luangnya, terlihat dari CCTV yang dia pasang melihat ada wanita yang tidak asing yang menyambut Sam keluar rumah penuh dengan keakraban. Di kediamannya, Woo-jin mengecek buku yang berisi foto Min-so bertuliskan wanita sempurna. Membuatnya terpukul karena wajahnya sama persis dengan wanita di CCTV yang ia lihat. Woo-jin lalu membeli mobil bertenaga garang. Dia ngegas mengikuti mobil suaminya. Saat ngetem, saya mengingat momen pertemuannya dengan Min-so membersihkan mobil di tempat yang sama, yang ternyata mereka adalah bertetangga. Karena hal tersebut, mereka pun sering bertemu dan berkunjung bahkan bebersih bareng, menyibukkan waktu berdua.
Di masa kini tiba-tiba Minso menghubunginya dan Sam pun bergegas pergi. Terlihat oleh Woo-jin Sam membeli sesuatu. Woo-jin seketika kebingungan saat Sam bergegas pulang ke apartemen. Dia pun semakin penasaran dan membuntuti suaminya. Yang terlihat dari CCTV melewati kediamannya. Dan terlihat olehnya Sam masuk ke rumah tetangganya bernama Minso. Penuh kemurkaan, Woo-jin menyiram bensin di depan kediaman Minso dan juga kediamannya. Namun dia urungkan niat untuk melakukan aksi pembakaran itu. Woo-jin malah membersihkannya kembali. Esok harinya, Woo-jin menyimpan berkas perselingkuhan Minso dengan Sam di kotak surat unit Minso. Minso lalu mengambil berkas itu dan gelagapan melihat berkas penuh bukti dan juga ancaman. Hari H, Woo-jin melihat Minso menyimpan tas di lokasi yang ditentukan. Dia bergegas mengailnya dan menyimpannya di meja rumahnya. Woo-jin berdalih ke suaminya yang tengah melipat pakaian bahwa dia mendapatkan uang dari kasus yang ia tuntaskan sendirian. Woo-jin berujar bahwa amat mengejutkan targetnya tinggal di unit yang sama dengannya. Menjelaskan bahwa suami wanita bekerja di luar kota sebagai peneliti sehingga pulang hanya tiap weekend. Menemui istrinya yang secara leluasa berselingkuh di saat weekday dengan seorang supir taksi. Sam lalu mempertanyakan apakah menurut Woo-jin supir taksi itu adalah dirinya. Woo-jin menjawab dengan teriakan bahwa jelas karena Sam berselingkuh dengan tetangga sebelahnya. Sam pun menyatakan dia tidak ada hubungan spesial dengan Minso. Sam meyakinkan bahwa tas itu tidak berisi uang sesuai yang diharapkan oleh Woo-jin. Saat Woo-jin membuka tas itu, benar saja tas itu berisi penuh dengan uang. Seketika Sam mengatakan bahwa Woo-jin adalah seorang wanita yang jahat. Dia pun mengungkapkan masih teringat 2 tahun lalu Woo-jin marah karena Sam yang lelah tidak menyentuhnya. Woo-jin pergi diketahui oleh Sam menemui seseorang di hotel. Namun sampai sekarang Sam memendam seolah tidak tahu apa-apa, seolah bodoh. Walau selalu bertanya-tanya bertemu dengan siapa istrinya, melakukan apa istrinya saat itu. Woo-jin lalu jujur saat itu dia menemui Ki-seok mantannya dan memang melakukan hubungan intim, namun hanya sekali di waktu itu saja ujarnya. Woo-jin pun meminta kejujuran Sam karena dia sampai menerima uang dari Minso, tidak mungkin tidak ada yang spesial di antara suaminya dan juga Minso. Sam yang amat kecewa mengungkapkan bahwa dia dan Minso hanya sebatas teman-teman bebersih. Woo-jin yang amat tak percaya mengasumsikan mereka sering berkunjung ke rumah satu sama lain. Sam pun menjelaskan dia tidak pernah tidur bareng, hanya sebatas teman bersih-bersih. Woo-jin mempertanyakan mengapa Sam waktu itu pergi ke kediaman Minso tengah malam sampai 30 menit lamanya. Sam pun menjelaskan saat itu dia membeli obat dan menunggu Minso yang tengah sakit tertidur. Lalu dia pun pulang, tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Woo-jin menyimpulkan tidak mungkin Sam tidak memiliki rasa yang spesial. Saya mengungkapkan memang dia menyukai Minso karena Minso selalu mendengarkannya, tidak seperti istrinya yang memerintahnya terus-menerus. Sam lalu mengambil tas milik Minso dan pergi ngibrit dikejar oleh Woo-jin. Woo-jin yang berhasil mengambil tas kembali segera menyebarkan uang itu. Orang-orang yang berada di jalan pun segera memungut uang itu. Membuat Sam kala itu termenung melihat aksi gila istrinya. 7 bulan berlalu, keluar dari bagasi mobilnya, Sam melakukan aktivitas pagi seorang diri. Menjadi pekerja di kebun stroberi milik ayahnya. Sam pun menjadi sosok yang amat pendiam. Tanpa menghiraukan ocehan kakak-kakaknya, dia pun mengangkat telepon dari real estate yang mengabarinya unit miliknya telah terjual $620.000. Memintanya agar Sam dan istri segera mengunjungi kantornya. Di depan kantor real estate, Woo-jin menghampiri Sam mengajaknya untuk makan siang dahulu. Sam yang menyantap makanan dijelaskan oleh Woo-jin bahwa kondisinya amat sulit dan apartemen itu adalah harta satu-satunya miliknya. Woo-jin pun lalu meminta maaf kepada Sam karena ulahnya hubungan mereka menjadi berakhir seperti ini. Permintaan maaf dari mantan istrinya membuat Sam terharu sampai meneteskan air mata. Sam pun menyatakan bahwa ia amat menyesal dan memberikan tisu kepada Woo-jin. Mereka pun menangis berjamaah. Di kediamannya, Woo-jin dihampiri oleh Sam dengan membawa buah tangan.
Melihat kediaman Wujin yang berantakan, Sam pun membersihkannya dengan telaten. Mengobrol santai berdua, mereka pun gugup saat mengambil stroberi bersentuhan tangan. Sam yang tak kuasa melihat mantan istrinya bergegas untuk mengecup mesra. Dan kemesraan Sam juga Wujin menjadi akhir dari drama LTNS. Perselingkuhan adalah masalah yang sering terjadi pada suatu hubungan. Efek perselingkuhan bisa menyebabkan masalah mental yang jangka panjang seperti depresi, serta pastinya merusak hubungan. Untuk itu, setiap hubungan dibutuhkan untuk meluangkan waktu, me time bersama, menciptakan kenangan manis yang tak terlupakan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mantengin suara Cece. Jangan lupa subscribe, dan see you!